Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata, yang tidak berarti apa-apa bagi seorang kultivator dengan umur yang panjang. Bagaimanapun, menurut perhitungan normal, setiap kemunduran dihitung berdasarkan ribuan tahun. Tapi itu berbeda untuk orang-orang dari dunia Flame Mountain. Lu Yun mengejar separuh dunia Flaming Mountain seperti anjing pemburu yang mengejar kelinci, dan tenggorokannya hampir berasap. Bagi mereka, setiap detik dalam 6 bulan terakhir adalah siksaan. Jika Anda bisa bermeditasi dan berlatih, itu juga bagus. Selain memulihkan energi spiritual, hal ini juga dapat mempercepat berlalunya waktu. Tetapi energi spiritual di dunia Flame Mountain ini sangat kejam. Beberapa orang yang mencobanya pada awalnya pasti diledakkan oleh energi spiritual yang kejam dan mati. Meskipun Anda tidak bisa bermeditasi, Anda tetap bisa tidur. Saya tertidur satu demi satu. Jika saya benar-benar tidak bisa tidur, saya meminta orang di sebelah saya untuk menamparkan saya. Kembali tidur. Namun bumi hitam yang hangus bisa retak kapan saja, dan magma panas akan menyembur keluar darinya. Sangat mungkin begitu Anda menutup mata, hidup ini akan berlalu. Alhasil, kebencian mereka terhadap Menara Tiandi semakin dalam. Hampir semua orang membaca silsilah keluarga Tiandilou puluhan kali setiap hari. Lagi pula, jika bukan karena Suke dari Menara Tiandi, mereka setidaknya memiliki air untuk diminum dan senjata ajaib untuk digunakan. Mereka tidak perlu menjaga perisai aura di sekitar mereka 24 jam sehari seperti sekarang. Situasi kepala 3 keluarga besar juga tidak jauh lebih baik. Mulut semua orang kering. Mereka telah mencoba segala cara, tetapi mereka tidak dapat menembus susunan tirai tipis di depan mereka. Mereka bertiga sangat cemas hingga mereka menggaruk-garuk kepala. Harta yang dia dambakan jelas ada di hadapannya, tapi dia tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Yang terpenting bayi ini dikurung di ruang yang sama dengan musuh bebuyutannya. Ini seperti pacarmu dan musuhmu tinggal di ruangan yang sama selama lebih dari setengah tahun. Tak perlu dipikir-pikir, semua yang seharusnya terjadi pasti sudah terjadi. Sekarang ketiga orang ini berdoa setiap hari. Lu Yun mati terbakar oleh api aneh. Dan kebalikan dari orang-orang ini adalah Long Dapao dan lainnya. Meski tidak bisa keluar, mereka masih punya air untuk diminum dan tempat untuk tidur dan bermeditasi. Sebelum Lu Yun pergi, dia memberi Long Dapao sebuah cincin penyimpanan yang berisi kantong air. Simpan minuman Anda. Jika dihitung di jalanan yang kotor, 1 kantong per hari bisa bertahan lebih dari setahun. Dan mereka berada di gua tempat Immortal Huode duduk, belum lagi hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Tapi setidaknya tidak akan ada lahar yang muncrat dari bawah kaki Anda. Pada saat ini, Long Dapao sedang melihat tungku yang menyala dengan tenang di udara, dan Sun Lai belum keluar darinya. Aduh, setengah tahun telah berlalu dan kami tidak tahu kapan kami bisa keluar. Penjahit Wu di samping berkata, ruang ini menimbulkan api aneh. Selama Raja Iblis memadamkan api aneh itu, ruang ini akan runtuh, dan kemudian kita bisa keluar secara alami. Lalu bagaimana jika kakak Lu gagal? Bukankah kita terjebak di sini selama sisa hidup kita? Bahkan jika Raja Iblis tidak bisa menaklukkannya, itu akan melegakan kita. Bahkan jika kita menemukan jalan keluar, kita tetap tidak bisa lepas dari api alien yang datang ke dunia, kata penjahit Wu pelan. Long Dapao membuka mulutnya dan ingin membantah, tapi untuk waktu yang lama tidak ada kabar yang keluar. Meski dia tidak mau mempercayainya, apa yang dikatakan penjahit Wu memang benar. Di dalam kota Tianqi, kurang dari setengah tahun telah berlalu, dan jumlah orang di langit di kota kiamat meningkat bukannya menurun. Ada orang-orang dari semua kekuatan besar, dan mereka datang dengan tujuan berbeda. Beberapa orang bersaing untuk mendapatkan materi surgawi dan harta duniawi yang tersegel di bawah kuali raksasa ini, ada pula yang iri dengan harta surgawi kuno di tangan Lu Yun, dan banyak juga yang memiliki keduanya. Ada juga yang tidak punya keduanya, dan datang ke sini dengan tujuan lain. Mengarah ke adegan seperti itu, pemilik Menara Tiandi dan saudara perempuan Ping Lu memainkan peran yang sangat besar. Jika dia tidak dengan sengaja menyebarkan rumor bahwa harta karun di bawah kuali raksasa mungkin adalah api yang aneh, jumlah orang di sini setidaknya akan berkurang setengahnya. Pemilik Menara Tiandi sedang duduk di kursi sedan emas. Dia membuka tirai dan melihat para ahli di sekitarnya. Lu Yun, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Bahkan jika orang-orang ini mengetahui bahwa mereka telah ditipu, mereka dapat menggunakan harta surgawi kuno Lu Yun untuk mengalihkan perhatian semua orang, dan mereka bahkan dapat menyalahkan saudara perempuan mereka yang tersayang, dengan mengatakan bahwa berita itu datang dari jalan kotornya. Bagaimanapun, markas besar jalan kotor ada di kota Tianqi. Berita ini datang dari Dirty Street dan memang benar adanya. Sekalipun Ping Lu punya 10.000 mulut, dia tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas. Tapi dia mampu memetik menara langit dan bumi dengan bersih dari tong pewarna besar ini. Tindakan ini sangat kejam, namun ada satu hal yang seperti tulang ikan di tenggorokannya, membuatnya gelisah. Ketika dia mengirim orang untuk menculik teman-teman Lu Yun, semua orang yang dia kirim terbunuh. Selain itu, kematiannya sangat menyedihkan, dan metode yang digunakan oleh mereka yang membunuhnya bahkan beredar di surga kuno. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, mungkinkah dalam waktu kurang dari sebulan, Lu Yun benar-benar berteman dengan anggota lama Gu Tianting. Saat ini, bayangan gelap muncul tepat di kursi sedan emas pemilik Menara Tiandi. Melihat bayangan gelap tersebut, pemilik gedung Tiandi sama sekali tidak terkejut, bahkan bertanya sedikit mendesak, bagaimana kabarnya? Sudahkah kamu mengetahuinya?
Pria berpakaian serba hitam ini adalah penjaga bayangan yang dilatih khusus oleh Menara Tiandi untuk menangani beberapa masalah mencurigakan. Laporkan ke poster aslinya. Saya telah membaca semua file yang terkait dengan pengadilan surgawi kuno di Gedung Tiandi, tetapi saya belum menemukan asal-muasal metode ini. Wajah pemilik Menara Tiandi menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Oke, aku mengerti. Mundur saja. Sosok penjaga bayangan menghilang. Pemilik Gedung Tiandi sedang berbaring di tempat tidur, dan hasilnya sudah ada di pikirannya. Jika tidak ditemukan dalam arsip Gedung Tiandi, maka hanya tersisa satu hasil, yaitu orang yang melakukannya, mengambil tindakan ditemukan di reruntuhan Tianting kuno terakhir kali. Saya memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh seseorang dari surga kuno. Karena informasi semua orang yang melarikan diri dari pengadilan langit kuno dicatat dalam arsip Menara Tiandi, begitu rinci sehingga bahkan apakah mereka kidal atau tidak, tercatat. Tidak boleh ada kelalaian. Jika tidak dapat ditemukan dalam file, itu hanya berarti bahwa itu telah diwarisi dari surga kuno. Sejauh yang dia tahu, kekuatan Lu Yun dan lainnya, kecuali naga dewa kuno bernama Long Kenon, sisanya berada di puncak alam roh surgawi. Ia hanya seekor semut yang memegang daun di kepalanya, namun tetap saja ia tetap seekor semut. Lu Yun, inilah yang terjadi jika kamu melawan Tiandi Lou. Haha. Pemilik Gedung Tiandi tidak bisa menahan tawa. Saat ini, suara keras datang dari tanah. Ruang angkasa runtuh dan lubang hitam besar muncul. Satu demi satu, pria kurus dan berkulit hitam diusir. Orang-orang di udara di kota kiamat bergetar dengan energi spiritual, dan mereka semua siap berangkat. Tetapi tiga keluarga besar yang keluar bahkan tidak melihatnya, dan bergegas menuju sumur di samping. Air, aku ingin air. Sialan, jangan ambil siapapun dariku. Aku akan minum dulu. Titik 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 titik. Orang-orang di atas kota kiamat semuanya bingung. Penduduk asli dari ruang tertutup itulah yang melarikan diri. Siapa yang memiliki harta karun itu? Dengan berkah energi spiritual, suara menderu menyebar ke seluruh kota kiamat dan tidak dapat mereda untuk waktu yang lama. Tiga keluarga besar, yang telah dihancurkan oleh dunia Flame Mountain selama setengah tahun, penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Kalimat inilah yang menjadi kunci untuk membuka kotak Pandora. Apakah kamu berteriak begitu keras? Siapa kamu? Tahukah kamu wilayah siapa ini? Dasar bodoh. Tunggu sampai bosmu menyesap air, dan aku akan mengolok-olok ibumu. Titik 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 titik. Dibombardir dengan hinaan berulang kali, orang yang memanggil telah dimarahi dan wajahnya memerah. Dia bertanya-tanya kapan dia, penguasa kuil Tao Tianfang, pernah begitu dipermalukan. Kalian penduduk asli rendahan berani membuat masalah di sini. Aku ingin nyawamu. Beraninya kamu. Saya adalah kepala manajer keluarga Fang. Seorang pria botak menarik kepalanya keluar dari sumur dan berteriak ke arah langit. Aura di tubuhnya tidak diragukan lagi terungkap, dia berada di alam surga. Kemudian suara lain berteriak, saya adalah wakil penguasa kota dari Istana Tuan Kota-Kota Kiamat. Bajingan itu berani membuat masalah di kota kiamat jika dia tidak memiliki penglihatan. Energi spiritual muncul dari tubuhnya, dan dia menjadi penguasa negeri dongeng lagi. Kemudian penduduk asli yang tampak sehitam arang ini satu demi satu mengumumkan nama mereka. Belum lagi mereka semua adalah anggota dari tiga keluarga besar, dan aura mereka menunjukkan bahwa mereka semua adalah penguasa alam abadi surgawi. Itu membuat semua orang di atas kota Tianqi mati rasa. Saya mengeluh dalam hati, kalian semua adalah penguasa alam surgawi, apakah kalian begitu malas? Tidak ada hubungannya dengan penduduk asli. Hanya saja wajah pemimpin kuil Tao Tianfang sedikit jelek. Meski kekuatannya lebih tinggi dari tiga keluarga besar yang hadir, kuil Tao Tianfang bukanlah kekuatan yang bisa dibandingkan dengan tiga keluarga besar. Namun, karena tiga keluarga besar telah berdiri di kota Tianqi selama bertahun-tahun, mereka berteman dengan sebanyak 80 keluarga karena senjata ajaib mereka. Jika hal ini benar-benar menyinggung tiga keluarga besar, belum lagi tidak akan ada jalan keluar untuk mengocok senjata magis di kuil Tao di masa depan, dan kemungkinan besar mereka akan ditindas dan dijadikan sasaran oleh kekuatan lain. Tepat ketika Tian Fangdao sedang memikirkan bagaimana menemukan langkah untuk dirinya sendiri untuk turun. Jeritan terdengar dari kursi sedan emas. Jadi bagaimana jika Anda adalah anggota dari tiga keluarga besar di kota kiamat? Menara Tiandi kami tidak takut padamu. Katakan segera, siapa yang memiliki harta karun itu? Pemilik gedung Tiandi mengira jika dia buka mulut, orang dari tiga keluarga besar akan memberinya muka. Namun ketika mendengar kata Tiandi Lou, orang-orang dari tiga keluarga besar lari seolah-olah melihat musuh yang membunuh ayah mereka. Mati rasa, ini dari Tiandi Lou lagi. Apakah kamu, Tiandi Lou, menganggap tiga keluarga besar kita adalah kesemek yang lembut? Kamu bisa mencubitnya kalau kamu mau. Kami belum menyelesaikan masalah denganmu Tiandi Lou. Kamu benar-benar datang ke rumah kami. Oke, bagus sekali. Menara Tiandi, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu mengirim Suke untuk mencuri semua harta benda kami, dan sekarang kamu masih berani datang ke kota Tianqi. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Titik 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 titik. Pemilik gedung Tiandi memandang ketiga keluarga besar ini yang begitu marah hingga terlihat bingung. Apa menara Tiandi Suke? Apa yang merusak semua barangmu? Mengapa saya tidak mengerti apa yang Anda katakan? Suke dari menara langit dan bumi. Suke, Lu Yun.
Pemilik gedung Tiandi tiba-tiba membelalakkan matanya. Di antara tiga keluarga besar, banyak yang memiliki temperamen buruk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berjalan langsung menuju sedan emas dan membunuh mereka. Sombong, penguasa Menara Tiandi berdiri di depan sedan emas dan berteriak. Pemilik Menara Tiandi melangkah keluar dari kursi sedan emas, dan wajah cantiknya membuat semua orang yang hadir terharu. Tunggu sebentar, pemilik gedung Tiandi mengambil sebuah potret dan berkata, apakah Suke yang kamu bicarakan terlihat seperti ini? Benar, itu dia. Dia menipu kita atas cincin penyimpanan kita dengan cara yang sangat tidak tahu malu. Serahkan dia kepada kita dan kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik kita, dan kita bisa melupakannya. Mendengar hal itu, pemilik gedung Tiandi hampir patah. Aku terus mengutuk Lu Yun di dalam hatiku. Ini jelas menuangkan air kotor ke Tiandi Lou. Dengarkan penjelasan saya, orang ini bukan dari gedung Tiandi kita, dan dia disamarkan oleh Lu Yun dengan menggunakan metode yang tidak diketahui. Orang-orang dari tiga keluarga besar ragu-ragu sejenak. Ketika pemilik gedung Tiandi mengatakan ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Lu Yun dan Suke sangat mirip dalam beberapa aspek. Selain wajah gantengnya yang mau tak mau ditinju, keduanya juga punya gaya akting hina yang sama persis. Namun pada saat ini, sebuah suara yang terlalu familiar bagi tiga keluarga besar tiba-tiba datang dari bawah, sebuah suara yang ingin mereka cekik sampai mati dalam mimpi mereka. Pemilik, aku setia padamu dan mematuhi perintahmu, tapi kamu menjualku seperti ini. Apakah kamu layak untukku? Orang yang berbicara itu tidak lain adalah Suke, dan agar terlihat seperti dia, Lu Yun bahkan memberikan dirinya kulit asli. Lu Yun, kamu, pemilik Menara Tiandi hampir geram. Apa Lu Yun? Aku Suke. Kamu pernah meringkuk di pelukanku dan terus memberitahuku bahwa kamu Suke dilahirkan sebagai anggota Menara Tiandi dan mati sebagai hantu Menara Tiandi. Sekarang kamu tidak bisa mengakuinya ketika kamu mengambil celanamu, kan? Apakah karena aku menjadi hitam dan tidak menyukaiku? Kata-kata Lu Yun langsung menyebabkan semua orang yang hadir meledak. Siapa yang tidak suka gosip? Terutama tentang pemilik Menara Tiandi, pencetus 8 diagram di alam atas. Apakah kamu mendengar itu? Suke ini sebenarnya adalah anak laki-laki cantik yang dibesarkan oleh pemilik Menara Tiandi. Sialan, kamu luar biasa. Melihat usia Suke, dia belum terlalu tua. Apakah ini pemilik gedung Tiandi, seorang lelaki tua yang sedang mencari sapi muda? Beberapa orang menggelengkan kepala dan membantah rumor tersebut, tidak mungkin. Ini terlalu salah. Siapa yang tidak tahu bahwa alasan pemilik Menara Tiandi saat ini bisa duduk di posisi ini adalah karena dia dan pendiri Menara Tiandi, sebesar itu ditembak di surga kuno, menghasilkan banyak transaksi. Ini bukan untuk membantah rumor, ini murni untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Semua orang menarik pandangan bertanya-tanya. Saya meletakkan senjata saya dan bertarung untuk waktu yang lama. Ternyata itu adalah kekuatan sahabat. Pemilik Menara Tiandi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia bergegas menuju Lu Yun. Aku memintamu untuk bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aku akan membunuhmu. Mata Lu Yun membelalak dengan ekspresi tidak percaya. Kamu sebenarnya tidak mengingat kebaikan masa lalu sama sekali, dan ingin membunuh orang dan membungkam mereka. Tutup mulut semua orang, lalu apa lagi yang bisa aku sembunyikan untukmu? Ketika semua orang mendengar ini, mereka seperti, sial, dan melon. Aku benar-benar lupa kenapa kita berkumpul di sini. Tetapi orang yang makan melon berkata, harta adalah harta, dan makan melon berarti makan melon. Tidak ada penundaan di antara keduanya. Dan bukankah harta karun ini belum ada di dunia? Apa yang terburu-buru? Makan melon dulu. Namun pemilik gedung Tiandi mengambil tindakan begitu cepat. Saat semua orang sudah pulih dari kegembiraan makan melon, pemilik gedung Tiandi telah menamparkan Lu Yun. Tiba-tiba, Lu Yun seperti layang-layang yang talinya putus, muntah darah dan terbang mundur. Aku membuatmu bicara kotor. Kamu pantas mati. Sulit untuk menyembunyikan kekecewaan di wajah semua orang. Sehat, melonnya hilang. Karena telapak tangan pemilik Menara Tiandi, kesalahan besar Lu Yun terhadap Menara Tiandi terkonfirmasi sepenuhnya. Ini masih jenis yang bahkan tidak bisa saya lepas. Tepat ketika semua orang meratapi melonnya hilang. Lu Yun terhuyung berdiri, dan jubah rusak terlihat samar-samar di antara pakaian rusak di dadanya. Orang-orang secara tidak sadar mengira jubah ini menyelamatkan Lu Yun. Aku akhirnya sadar, kamu sangat kejam. Lu Yun berkata dengan mata tertuju pada pemilik Menara Tiandi. Saat aku berada di dunia api, Lu Yun memberitahuku bahwa dia pernah menjadi anggota Menara Tiandi, dan membawa harta surga kuno hanyalah rumor yang kamu sebarkan untuk menyingkirkannya. Dia juga mengatakan bahwa jika dia benar-benar memiliki harta surga kuno dan mengeluarkannya ketika dia dihadang oleh beberapa tuan di pintu masuk Menara Langit dan Bumi, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya dan melarikan diri dan menjadi anjing hilang, bersembunyi di sana-sini. Aku tidak percaya saat itu. Bagaimana mungkin kamu, yang begitu lembut, melakukan hal yang begitu kejam? Lagi pula aku terlalu naif. Saat dia mengatakan ini, ada dua garis air mata di sudut mata Lu Yun. Keterampilan akting ini pasti akan membunuh semua talenta muda dalam sekejap. Sekarang, kamu lihat bahwa masalah ini telah terungkap, dan aku sudah lama tidak keluar dari situ, mengira aku mati di dalamnya. Jadi kamu ingin menyalahkan Lu Yun atas semua yang aku lakukan. Bahkan jika Lu Yun keluar untuk mengklarifikasi,
Paling buruk, dia akan mengulangi trik lamanya dan menggigitku sampai mati karena Lu Yunlah yang berpura-pura menjadi aku. Lagi pula, tidak ada bukti. Benar atau salah bukanlah soal kata-katamu. Tapi kamu tidak menyangka, aku belum mati. Hehe, mengapa Suke berpura-pura menjadi Lu Yun Qiaozuang? Omong kosong. Aku, Suke, berdiri di sini, membiarkan semua orang memeriksa kesadaran mereka untuk melihat apakah Lu Yun berpura-pura menjadi aku. Dalam sekejap, kesadaran yang tak terhitung jumlahnya menimpa Lu Yun. Ketika jumlah kesadaran spiritual dalam tubuh menurun, semua orang di langit menggelengkan kepala. Jelas tidak ada jejak kepura-puraan. Ya, tidak ada penyamaran sama sekali. Itu jelas Suke. Apa, ini tidak mungkin. Pemilik Menara Tiandi tampak galak, dan kesadarannya langsung menuju ke Lu Yun, mengulangi di mulutnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Lu Yun memandangi pemilik gedung Tiandi yang panik, wajahnya menunjukkan keputusasaan, seteguk darah lagi muncrat dari mulutnya, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Tubuhnya masih gemetar, tapi dia bertahan dan tidak terjatuh. Dengan gemetar, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari tangannya dan melemparkannya ke pemilik gedung Tiandi. Aku tidak bisa berbuat tidak adil jika kamu tidak baik. Hanya ini harta yang kudapat kali ini. Berkatmu, harta itu berisi harta ketiga keluarga besar, termasuk kepala tiga keluarga besar. Mulai sekarang, aku, Suke, dan Tiandilou tidak saling berhutang apapun. Setelah mengatakan itu, Lu Yun jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tak bernyawa. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada cincin penyimpanan di tangan pemilik gedung Tiandi. Ada harta karun milik semua orang di tiga keluarga besar. Aku ingin tahu siapa yang bisa melihat ini tanpa merasa iri. Pemilik gedung Tiandi tampak murung, Lu Yun sangat kejam. Anda menggali lubang besar untuk diri Anda sendiri sebelum Anda mati. Semuanya, aku tahu cincin penyimpanan ini kosong bahkan tanpa melihatnya. Dia jelas ingin menjebakku. Sejujurnya, penjelasan ini sangat pucat sehingga Lu Yun, yang terbaring di tanah berpura-pura mati, tidak tahan untuk mendengarkan. Kakakmu berdada besar dan tidak punya otak, kamu lebih buruk dari adikmu. Saya memiliki dada kecil dan otak yang tidak mudah digunakan. Dengan berteriak seperti ini, Anda secara tidak tepat mengirimkan sinyal kepada orang lain, tidak ada 300 tael perak di sini. Kini, entah mereka skeptis atau tidak percaya sama sekali, mereka semua sangat yakin bahwa ada harta karun dari tiga keluarga besar di cincin ini. Terlebih lagi, Lu Yun juga menyiapkan hadiah besar untuk Tiandilou yang akan datang nanti. Melihat tatapan mata semua orang yang semakin serakah, pemilik Menara Tiandi langsung melemparkan cincin di tangannya. Jangan percaya, kamu bisa memeriksanya. Semuanya, lihat aku akan melihatmu. Tidak ada yang mendekati ring. Siapapun yang berani mengambil cincin penyimpanan sekarang adalah orang bodoh, dan mereka tidak akan bisa menjelaskan alasannya. Menurut mereka, inilah pemilik Menara Tiandi yang sedang mencari kambing hitam. Begitu seseorang mengambil cincin itu dan memeriksanya, tidak ada apapun di dalamnya, dan tidak ada alasan. Ada juga kemungkinan digigit kembali oleh pemilik Menara Tiandi. Sekarang, orang-orang dari tiga keluarga besar sedang menonton pertunjukan itu. Bagaimanapun, semua orang mendengar apa yang baru saja saya katakan. Suke menyerahkan barang-barang itu kepada Anda sebelum dia meninggal. Entah Anda mengembalikan properti itu kepada pemilik aslinya, atau Anda mengganti kerugian kami, atau Anda hanya menunggu sampai Menara Tiandi Anda menjadi terkenal. Tidak peduli yang mana dari tiga pilihan yang mereka pilih, tiga keluarga besar tidak akan kehilangan uang, jadi mengapa mereka harus bertaruh pada cincin penyimpanan ini? Pada akhirnya, cincin penyimpanan itu berputar tak terhitung jumlahnya di udara sebelum jatuh kembali ke tangan pemilik gedung Tiandi. Apa maksudmu dengan ini? Tidak ada yang lain. Ini milik tiga keluarga besar kota Tianqi di lubang Tiandilou Anda. Tentu saja, Anda Tiandilou mengembalikannya kepada mereka dan kemudian meminta maaf. Kata pemimpin kuil Tao Tianfang yang akhirnya menemukan kesempatan itu. Sudah berapa kali ku bilang, orang ini bukan dari gedung Tiandi kita. Kata pemilik Menara Tiandi dengan gigi terkatup. Tiba-tiba sebuah suara masuk. Cukup, kalian terus saja berdebat tentang masalah besar ini. Seorang pria bertubuh besar bertopi bambu menguap dan berjalan keluar dari reruntuhan di sampingnya. Orang-orang dari tiga keluarga besar hendak marah, tetapi ketika mereka melihat wajah dan pakaian orang ini, mereka menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Dia sebenarnya ada di sini juga. Kenapa monster ini ada di sini juga? Apakah dia juga di sini untuk mencari harta karun di bawah kuali raksasa ini? Pria kuat bertopi bambu ini adalah pendekar pedang pengembara yang terkenal. Tidak ada yang tahu namanya. Dia tidak memiliki tempat tinggal tetap dan berkeliaran di alam atas. Ia juga memiliki reputasi menang melalui pertarungan. Orang kuat itu memegang sepotong rumput mati di mulutnya, meregangkan pinggangnya dan berkata, kalian semua benar-benar menganggur, mengobrol lama sekali tentang cincin penyimpanan. Menghadapi tuduhan orang kuat itu, tidak ada yang berani membantah. Gadis di sana itu, gadis dari King Low itu. Berikan aku cincin penyimpanan di tanganmu. Mata pemilik Menara Tiandi membelalak. Dia benar-benar tidak menyangka pendekar pedang pengembara misterius ini akan datang menyelamatkannya, jadi dia buru-buru melemparkan cincin penyimpanan di tangannya. Tiga keluarga besar tidak berani bersuara. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cincin penyimpanan itu jatuh ke tangan orang kuat itu.
Sekarang permainannya menjadi serius. Jika orang kuat ini ingin mengambil cincin penyimpanan itu sebagai miliknya, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan tidak. Namun pendekar pedang pengembara itu hanya melihatnya sekilas dengan kesadaran spiritualnya dan melemparkannya kepada pemilik gedung Tiandi. Bukankah ada banyak harta karun di sini? Kata-kata pendekar pedang pengembara itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ada sesuatu di cincin penyimpanan ini. Orang-orang yang hadir memandang Lu Yun yang terbaring di tanah dan meninggal, dan merasakan sedikit kekaguman di hati mereka. Menghadapi seseorang yang menikamnya dari belakang, dia masih mampu membalas kebaikan dengan kebencian dan memenuhi tugasnya dengan setia. Ini sungguh memalukan. Bukankah ini hanya seekor anjing besar yang menjilati yang bekerja keras dan tidak mengeluh? Namun untungnya, masyarakat kelas atas tidak memiliki konsep menjilati anjing. Tapi setiap orang yang mengenal Lu Yun tahu bahwa dia adalah orang yang ekstrim. Mereka yang baik padanya akan membalasnya dengan setetes kebaikan. Apakah menurut Anda dia akan berbaik hati memberikan harta hasil jerih payahnya? Bagaimana mungkin, dan ini adalah hadiah besar yang diberikan Lu Yun kepada pemilik Menara Tiandi. Ketika dia mendengar perkataan pendekar pedang pengembara, pemilik Menara Tiandi memasukkan kesadarannya ke dalam ring penyimpanan. Silau, ini adalah kesan pertamanya terhadap cincin penyimpanan itu. Itu penuh sesak, dan ada banyak senjata ajaib dan senjata ajaib berkualitas tinggi. Dia sangat yakin bahwa ini bukan dari 3 keluarga besar, karena masing-masing mengandung aura surga kuno. Suasana kuno begitu mudah dikenali. Tuan bangunan langit dan bumi. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Karena ada barang-barang di dalamnya, kembalikan kepada kami. Bagaimanapun, itu semua adalah barang dari 3 keluarga besarku. Wakil penguasa kota-kota kiamat mengambil langkah maju dan berkata, biarkan dia menyerahkan cincin penyimpanannya sekarang, tidak mungkin. Nilai harta apapun di sini bisa bernilai gabungan kekayaan puluhan atau bahkan ratusan orang dari 3 keluarga besar. Kapan Tiandi Lou-nya pernah merugi? Tidak perlu terburu-buru. Saya sudah memikirkannya dan menemukan bahwa gedung Tiandi saya melakukan kesalahan dalam masalah ini. Di sini saya meminta maaf kepada orang-orang dari 3 keluarga besar, Ye, Bao dan Fang. Dan agar tidak menimbulkan konflik antar 3 keluarga besar, untuk mengungkapkan ketulusan saya dalam meminta maaf, saya memutuskan untuk memberi kompensasi kepada Anda 10 juta batu spiritual dari masing-masing 3 keluarga besar. Apa yang dikatakan pemilik gedung Tiandi adalah benar dan benar, mundur adalah cara untuk maju. Dia mulai mendapatkannya karena dia takut ketiga keluarga besar akan membagi barang curian secara merata. Dalam alasan Xiaozi, dia ingin menelan isi cincin penyimpanan, dan dia bahkan mengakui fakta bahwa dia telah merugikan 3 keluarga besar, keluarga. Ini benar-benar masalah besar. Orang-orang dari 3 keluarga besar mulai berbisik. Lagi pula, jika 10 juta batu roh diubah menjadi kekuatan tempur, itu berarti menambahkan 4 penguasa alam surgawi ke dalam keluarga mereka. Pihak berwenang terobsesi dengan hal itu, tetapi para penonton tahu dengan jelas. Sementara 3 keluarga besar masih berdebat, yang lain sudah memusatkan perhatian pada cincin penyimpanan di tangan pemilik Menara Tiandi. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya, yang memungkinkan dia mempertaruhkan reputasi Menara Tiandi dan kekayaan besar 30 juta batu spiritual untuk membuangnya. Tapi mereka tidak berani bertindak gegabah, lagi pula, ada pendekar pedang pengembara yang mengawasi di samping mereka. Bantuan barusan membuat orang secara alami merasa bahwa pendekar pedang pengembara ini mungkin memiliki hubungan tertentu dengan pemilik gedung Tiandi. Orang-orang dari 3 keluarga besar mendiskusikannya sejak lama dan akhirnya memutuskan untuk melepaskannya segera setelah diselesaikan. Saya menerima lamaran dari pemilik Menara Tiandi. Betapa sekelompok orang bodoh yang mudah merasa puas. Saya akan memberi Anda sedikit keuntungan kecil. Haha. Pemilik gedung Tiandi tertawa dalam hatinya, dan dengan cepat mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dari lengan bajunya, dan melemparkannya ke manajer dari 3 keluarga besar saat ini, karena takut pihak lain akan tiba-tiba menyesalinya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, diam-diam mereka menggelengkan kepala, orang-orang dari 3 keluarga besar ini sangat bingung. Namun ketiga keluarga besar tersebut juga memiliki kekhawatirannya masing-masing. Meski sangat kecil kemungkinannya pemilik gedung Tiandi dan pendekar pedang pengembara akan memasang jebakan bersama dan mencoba mengelabui mereka. Tetapi karena hasil ini dapat diharapkan, maka semakin kecil kemungkinannya untuk mengambil risiko. Jadi mereka memilih manfaat langsung yang terlihat dan nyata. Tepat ketika pemilik gedung Tiandi diam-diam ingin memeriksa pialanya, dia terkejut saat mengetahui bahwa cincin penyimpanan yang semula penuh kini kosong. Belum lagi bayangan harta karun, bahkan bulu ayam pun tidak. Tidak mungkin, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pemilik gedung Tiandi berteriak dalam hatinya, pasti cara membukanya salah, pasti seperti ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia membuka cincin penyimpanannya, cincin itu selalu kosong. Bagaimana ini mungkin? Cincin penyimpanan ini ada di tanganku dari awal sampai akhir, dan tidak mungkin dijatuhkan oleh siapapun. Mengapa harta karun di dalamnya menghilang begitu saja? Pemilik gedung Tiandi kalah dalam gugatan dan tidak memiliki penjelasan. Lu Yun, yang sedang terbaring di tanah saat ini, hampir tidak bisa berpura-pura lagi dan tertawa terbahak-bahak. Inilah hadiah yang dia persiapkan untuk pemilik Menara Tiandi. Api aneh yang dia taklukkan tampak seperti nyala api biasa. Selain suhunya yang sangat tinggi, ia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk menyamarkan dirinya.
Harta karun di ruang penyimpanan adalah ilusi yang diciptakan oleh Lu Yun menggunakan api aneh ini. Saya tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Tidak hanya membingungkan pemilik gedung Tiandi, bahkan pendekar pedang pengembara yang hebat pun tidak menyadari petunjuknya. Memang benar Lu Yun sedikit terkejut. Hanya saja dia masih meremehkan kemampuan Master Menara Tiandi dalam membuat iblis. Awalnya, dia hanya ingin membuat orang-orang dari 3 keluarga besar membencinya dan pergi ke Menara Tiandi. Kini, betapapun marahnya pemilik Menara Tiandi, ia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Gelombang ini adalah hilangnya istri saya dan hilangnya tentara. Jangan bicara tentang rusaknya reputasi Tiandi Lou, 30 juta saja sudah cukup untuk membuatnya merasa tertekan untuk sementara. 30 juta, berapa banyak master alam abadi surgawi yang dapat dikembangkan? Sekarang saya hanya membeli cincin penyimpanan. Pada saat ini, celah ruang berguncang lagi, dan beberapa aliran api berwarna merah darah keluar darinya. Perubahan yang tiba-tiba membuat 2 orang yang paling tidak beruntung dan paling dekat dengan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka langsung ditelan oleh api. Jeritan yang menyayat hati itu hanya berlangsung sesaat. Mata semua orang terfokus pada celah ruang dan waktu, dan hanya ada satu pikiran di benak mereka, api aneh akan datang ke dunia. Pada saat ini, pendekar pedang pengembara membuka matanya dan melihat ke dalam lubang hitam dengan wajah serius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seorang pria menakutkan akan keluar dari lubang hitam, lawan yang dapat membuat darah dinginnya mendidih dan berdetak lagi. Tujuan pendekar pedang pengembara datang ke sini adalah untuk menemukan seseorang yang bisa membiarkan dia menghunus pedangnya. Namun setelah dia datang ke sini, dia langsung kehilangan minat saat melihat sekelompok penjahat ini. Jika bukan karena temannya yang menghentikannya dan mengatakan bahwa seseorang yang bisa mengalahkannya akan muncul di sini, dia pasti akan pergi ke kedai minuman untuk mabuk. Akhirnya keluar juga, leherku pegal. Saat dia berbicara, siluet kuali tungku yang diselimuti api keluar dari celah ruang dan waktu, dan kemudian retakan dalam ruang dan waktu menghilang. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi kuali yang terbakar dengan api berwarna merah darah, dan keserakahan di mata mereka melampaui kata-kata. Api aneh, itu api aneh. Api aneh telah datang ke dunia. Mata tak bertuhan dari pemilik Menara Tiandi sebesar lonceng sapi. Yi Huo awalnya ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, tapi dia tidak menyangka hal itu menjadi kenyataan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo, curi api aneh itu, teriak pemilik Menara Langit dan Bumi. Jika Anda bisa mendapatkan api aneh ini, Anda tidak bisa tidak mengganti kerugian Anda sebelumnya, dan Menara Tiandi akan menjadi lebih terkenal. Tetapi ketika dia berpikir bahwa orang-orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan api aneh itu semuanya tertipu oleh rumor yang tidak masuk akal, dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Kalau tidak, bukankah api aneh ini akan menjadi harta karun Menara Tiandi mereka? Semua orang yang hadir bergegas menuju kuali merah menyala. Selain pendekar pedang pengembara yang berdiri di sana dengan wajah tersembunyi di balik tudung yang robek, ada juga Lu Yun yang terbaring di tanah berpura-pura mati. Karena yang pertama merasa nyala api itu aneh, dan meskipun cukup kuat, namun sama sekali tidak menakutkan seperti api yang aneh. Yang terakhir tahu bahwa ini hanyalah api yang aneh, dan selain itu, tungku akan segera meledak. Sekarang, larilah. Jika kamu pergi ke sana, kumbang kotoran akan keluar dari liangnya dan mencari kematian. Tepat ketika semua orang diam-diam bersaing satu sama lain dan memainkan trik kotor, kuali api benar-benar membentuk busur yang indah dan langsung menuju Menara Langit dan Bumi. Orang-orang di Gedung Tiandi sangat gembira melihat hal ini, terutama pemilik Gedung Tiandi. Mereka berpikir, sebuah berkah tersembunyi. Saya kehilangan muka dan kehilangan 30 juta batu spiritual, tetapi dengan api aneh ini, semuanya tidak lagi menjadi masalah. Tepat ketika semua orang menyesali api aneh itu jatuh ke tangan orang lain, tungku merah menyala itu bergetar hebat. Hanya terdengar dentuman, diiringi teriakan orang-orang di Menara Tiandi yang bergema di angkasa. Gelombang panas yang mendidih menyebar seperti riak bersama dengan api berwarna merah darah. Seluruh kota kiamat diselimuti api ini, membentuk langit merah menyala. Semua orang mendarat di tanah satu demi satu, dan mereka tidak berani menahan suhu tinggi yang mengerikan. Cucu lelakiku akhirnya keluar. Api di langit meledak, dan sosok merah menyala berdiri dengan tenang di langit. Wajah berbulu, mulut menggelegar, mata berbinar, dan sebatang besi merah disandang di bahu, mengeluarkan panas terik. Di baju besi merah cerah, ada burung phoenix dan Susaku yang berkicau. Semua orang melihat sosok di udara, bukan Naruto. Tidak pantas juga, Monkey Shadow. Semua orang menunjukkan ekspresi kaget dan penyesalan. Api aneh itu sebenarnya telah ditaklukkan. Dan dia ditundukkan oleh seekor monyet. Haha, perjalanan ini tidak sia-sia. Energi pedang yang melonjak muncul dari tanah. Monyet, ayo, bertarunglah denganku untuk 2 gerakan. Pendekar pedang pengembara itu meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya, dan di sisi lain dia hanya memegang dahan, dan dedaunan hijau di atasnya sepertinya baru saja patah. Meskipun Sun Lei sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi, ketika dia melihat Suke yang tak bernyawa tergeletak di tanah, api hampir keluar dari matanya. Saat dia hendak menukik ke bawah, dia langsung berhenti karena dia merasakan api Kyongki bergetar di tubuhnya. Dia langsung mengerti bahwa Lu Yun memalsukan kematiannya. Meskipun dia tidak tahu apa tujuannya, itu tidak masalah, selama tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia melihat ke arah pendekar pedang pengembara di seberangnya.
Kamu kecil sekali. Kamu tidak bisa menahan pukulan cucuku. Pendekar pedang pengembara itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan kata-kata nakal seperti itu di hadapannya selama bertahun-tahun. Monyet kecil, bahkan jika kamu mendapat warisan dari Huode, kamu masih terlalu sombong. Pukulan lain untuk semua orang yang baru saja pulih dari keterkejutannya. Monyet ini mau tidak mau menaklukkan api aneh, dan juga memperoleh warisan dari Dewa Kebajikan Api, yang dikenal sebagai penguasa api di surga kuno. Bagaimana mungkin orang tidak iri dengan hal ini? Apalagi ada yang langsung mengumpat, kalian bertiga keluarga besar makan apa? Kok semua manfaatnya diambil monyet? Tiba-tiba semua jari tertuju pada 3 keluarga besar. Mereka akan merampas harta karun itu. Mereka jelas akan berjemur. Lihat kulit kecil mereka, cek cek cek. Dasar sekelompok pecundang. Mereka bahkan tidak bisa menangkap seekor monyet pun, jadi bagaimana mungkin mereka masih hidup? Jika aku jadi kamu, aku akan membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Titik 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 titik. 3 keluarga besar di kota Tianqi juga merasa sedih. Saat ini, secara kebetulan, mereka menangkap seseorang dari Tiandilou yang bermulut buruk. Semua ini bukan disebabkan oleh bangunan tertentu. Coba pikirkan, pada suhu mendekati 80 derajat, tidak ada air, tidak ada senjata di tangan, dan tidak ada senjata ajaib untuk melindungi tubuh. Kita tidak dapat menggunakannya meskipun kita punya kekuatan. Terima kasih banyak untuk gedung tertentu. 3 keluarga besar kami berterima kasih padanya dan membiarkan bebek masak kami terbang. Terima kasih kepada gedung tertentu karena memberiku kulit hitam. Titik 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 titik. Konotasinya telah diketahui oleh 3 keluarga besar di kota kiamat. Dan efeknya sungguh luar biasa. Untuk sementara waktu, Menara Tiandi menjadi sasaran serangan sekelompok. Pemilik gedung Tiandi sungguh menderita dan tidak bisa menjelaskannya. Itu adalah kejahatan yang tidak berdasar pada awalnya, tetapi karena keserakahan, saya tertangkap. Dia berinisiatif untuk mengakui bahwa Tiandilou nyalah yang melakukan ini, tetapi bayinya menghilang dan bahkan ada panci besar di kepalanya. Saat ini, kota Tianqi setengah kosong. Sun Lei melambaikan batang besi di tangannya 2 kali, dan 2 bayangan batang besi berwarna merah darah melewatinya. Aku gila, itu karena modal aroganku. Di hadapan kekuatan absolut, modal apapun adalah omong kosong. Pendekar pedang pengembara berkata dengan suara yang datar dan berubah-ubah, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, dan ada sedikit kesepian di wajahnya yang penuh semangat juang. Tapi itu segera menghilang. Tapi jangan khawatir, kamu dan aku bukanlah musuh bebuyutan. Aku akan menekan wilayahku saat kita berdebat. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak menekan wilayahmu? Seluruh tubuh Sun Lei tersulut api dan dia langsung menuju ke arah pendekar pedang pengembara itu. Dia benar-benar maniak pertarungan, jadi dia tidak punya alasan untuk menolak. Melihat api yang membumbung ke langit, pendekar pedang pengembara itu tertawa dan berkata, bagus sekali. Dengan pukulan perlahan pada dahan di tangannya, energi pedang perlahan menebas ke depan. Dibandingkan dengan sosok merah menyala Sun Lei, dia bahkan lebih lambat. Semua orang yang berdebat di tanah tampak bingung saat melihat energi pedang yang begitu lambat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bagi semua orang yang hadir melihat pendekar pedang pengembara itu beraksi. Mengapa energi pedang ini sangat lambat? Bagaimana ini bisa membunuh seseorang? Dan sudut energi pedang ini terlalu biasa. Kamu bisa menghindarinya dengan memutar sedikit ke satu sisi. Namun pemandangan mengerikan muncul. Sun Lei menabrak energi pedang seolah-olah dia sedang mabuk. Anda mendengarnya dengan benar, saya langsung tersadar. Menurut jalur penerbangan asli Sun Lei, dia tidak akan dapat menemukan energi pedang ini sama sekali. Tetapi untuk beberapa alasan, tepat ketika energi pedang hendak lewat, Sun Lei tiba-tiba mengubah jalur penerbangannya dan langsung menuju ke arah pedang energi. Dengarkan saja ledakannya. Gelombang panas yang menyengat menyapu dari atas, membuat mereka yang kepanasan tidak bisa membuka mata.